Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Devika Pratama. NPM saya 2505040012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, kelompok 5, yang mendapatkan tema RISC, Arsitektur ARM Mobile Device. Di sini saya mendapatkan jurnal yang berjudul Power Struggles Revisiting the RISC vs CISC Debate on Contemporary ARM NX86 Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada pembahasan dalam konteks mata kuliah. Oke, kita masuk dalam penjelasan yang pertama yaitu ada permasalahan. Permasalahan yang saya dapat dari jurnal tersebut, saya mendapatkan bagaimana perbedaan organisasi hardware antara arsitektur RISC dan CISC mempengaruhi kinerja dan efisiensi energi dalam komputer modern. Apakah karakteristik instruksi dan implementasi organisasi hardware dari kedua arsitektur ini menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan di berbagai jenis perangkat, misalnya smartphone dan server. Yang kedua, masuk ke pembahasan dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Studi ini menunjukkan bahwa RISC dan CISC memiliki karakteristik organisasi hardware yang berbeda secara fundamental. RISC menggunakan instruksi tetap dan operasi satu siklus, sehingga mendukung desain pipeline yang efisien dan mudah dioptimalkan untuk kecepatan dan daya. Sebaliknya, CISC menggunakan instruksi variabel panjang, multisiklus, dan banyak addressing mode yang memungkinkan eksekusi instruksi kompleks dengan lebih sedikit instruksi utama, tetapi menambah kompleksitas hardware dan konsumsi energi. Modernisasi arsitektur seperti micro-OP pada x86 dan ARM menggabungkan garis pemisah antara kedua pendekatan ini, menunjukkan tren ke arah hybrid yang menggunakan efisiensi energi dan performa secara bersamaan. Oleh karena itu, pemahaman organisasi hardware, termasuk pipeline, decoding, instruksi, dan micro-ops, menjadi sangat penting dalam mendesain sistem yang optimal sesuai kebutuhan aplikasi dan perangkat keras tertentu. Yang terakhir ada konteks dengan mata kuliah. Dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, materi ini dapat digunakan untuk membahas yang pertama ada perbandingan karakteristik instruksi dan organisasi hardware dari RISC dan CISC, bab yang mengenai instruction set arsitektur. Yang kedua, ada dampak organisasi hardware terhadap performa dan efisiensi energi sistem komputer. Yang ketiga, tren modern dalam desain prosesor, termasuk teknik micro-ops dan decoders yang memadukan keunggulan keduanya. Dan yang terakhir, pendekatan desain prosesor untuk perangkat mobil dan server, serta pertimbangan probabilitas, konsumsi daya, dan performa. Kuliah ini akan mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana karakteristik organisasi hardware mempengaruhi pengembangan prosesor modern yang optimal untuk berbagai aplikasi dan platform, serta memahami bahwa perbedaan antara RISC dan CISC bersifat dinamis dan saling melengkapi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Purnama Dirja dari kelompok 5 yang bertem akan membawakan eh, judul atau tema yang berkaitan dengan RISC Arsitektur ARM Mobile Device. Di sini saya mendapatkan judul dari jurnal yaitu Comparative Analysis of Energy Efficiency Between ARM and x86 Architecture in Mobile Device and its implication for human-computer interaction. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu satu ada permasalahan, terus kedua itu ada pembahasan dari permasalahan tersebut, dan ketiga itu ada konteks dengan mata perkuliahan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan permasalahannya terlebih dahulu. Baik, permasalahan yang terdapat dari judul jurnal tersebut yaitu adalah bagaimana perbandingan efisiensi energi dan performa antara arsitektur prosesor ARM dan x86 dalam perangkat mobile dan komputer.
serta apa dampaknya terhadap pengalaman penggunaan human computer interaction. Selain itu, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan adopsi keduanya di pasar modern dan tantangan apa yang harus diatasi untuk pengembangan teknologi yang lebih berkelanjutan. Baik, itu adalah permasalahan dari yang saya dapatkan dari judul dari jurnal yang saya temukan. Baik, saya lanjut ke pembahasannya itu. Oke, terkait dengan bagian permasalahannya itu ada pembahasan yang mengatakan perbandingan antara prosesor ARM dan X86 menunjukkan bahwa ARM lebih hemat energi dan cocok digunakan di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Hal ini karena ARM menggunakan arsitektur RISC yang sederhana dan efisien. Sedangkan X86 yang memakai arsitektur CISC memiliki performa lebih tinggi dan cocok untuk komputer dan laptop yang membutuhkan kekuatan eh, proses besar. Pengaruhnya terhadap pengalaman penggunaan HCI adalah ARM membantu perangkat tetap awet baterai dan tidak cepat panas, sedangkan lebih nyaman digunakan dalam jangka panjang, sementara X86 memberikan kecepatan tinggi yang cocok untuk aplikasi berat, walaupun konsumsi daya lebih besar. Namun, ada tantangan seperti kurangnya software yang kompatibel dengan ARM. Meski begitu, tren saat ini menunjukkan bahwa ARM lebih banyak digunakan, bahkan di komputer dan server, karena manfaat di bidang efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. Oke, lanjut dengan pembahasan terkait dengan konteks permata kuliahan. Dalam ilmu komputer dan arsitektur perangkat keras, pemilihan prosesor seperti ARM dan X86 penting karena penggunaan kinerja energi dan pengalaman pengguna. ARM yang hemat energi dan efisiensi cocok untuk perangkat mobile, sedangkan X86 dengan performa tinggi digunakan di komputer dan server. Perbandingan ini membantu memahami bagaimana desain arsitektur mempengaruhi penggunaan teknologi serta dampaknya terhadap interaksi manusia dengan komputer, yaitu HCI. Baik, terima kasih. Itu mungkin presentasi dari saya selaku kelompok 5. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Santoso dari Prodi Informatika NPM 20. Saya akan mempresentasikan analisis ARM dan RISC-V dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yang pertama adalah permasalahan. Permasalahan utama adalah tingginya konsumsi energi pada sistem komputer modern serta belum jelasnya arsitektur prosesor yang paling efisien antara ARM dan RISC-V. Banyak anggapan bahwa RISC-V lebih hemat energi, namun belum didukung perbandingan langsung pada SoC nyata dengan mempertimbangkan performa dan energi secara bersamaan. Pembahasan yang pertama adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daya rendah tidak selalu berarti efisiensi energi tinggi. SoC RISC-V memiliki daya rendah tetapi performanya juga rendah sehingga waktu eksekusi lama dan total energi tinggi. Pembahasan kedua,
SoC berbasis ARM memiliki performa lebih tinggi, meskipun konsumsi dayanya lebih besar. Efisiensi energi lebih dipengaruhi oleh implementasi SoC, jumlah core, frekuensi, dan optimasi sistem daripada ISA semata. Konteks yang berhubungan dengan mata kuliah, penelitian ini berkaitan langsung dengan konsep ISA, organisasi prosesor, manajemen daya, dan evaluasi kinerja sistem. Mahasiswa dapat memahami hubungan antara arsitektur, performa, dan efisiensi energi dalam sistem komputer nyata. Kesimpulannya adalah tidak ada arsitektur yang selalu unggul. Pemilihan ARM atau RISC-V harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, performa, dan batasan energi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi dengan tema atau kuliah organisasi dan arsitektur komputer kelompok 5. Temanya RSIC Arsitektur ARM Mobile Device. Anggota kelompoknya ada Muhammad Ali Purnama Kerja, Muhammad Danang Prasetyo, Ayu Aji Santoso, Muhammad Dapaya Pratama. Untuk saya sendiri namanya Muhammad Danang Prasetyo. Yang pertama ada permasalahan. Permasalahannya ada perbandingan performa dan efisiensi energi antara ARM, RISC-V, dan X86. Yang kedua, pengaruh arsitektur terhadap pengalaman pengguna dan berkelanjutan teknologi. Yang pertama ada ARM versus RISC-V dalam hasil penelitian. ROC 960 ARM tercepat di semua benchmark AUEX-U4 paling efisien dalam ops warnet H-G1 RISC-V paling hemat daya namun paling lambat. Performa sangat berpengaruh dalam mikroatur energi. Yang kedua ada ARM dan X86. ARM lebih hemat energi cocok untuk mobile. X86 performa tinggi untuk desktop dan laptop. ARM unggul dalam daya tahan baterai, X86 unggul dalam aplikasi berat. Selanjutnya ada RISC dan CISC. RISC itu instruktur sederhana, backline efisien, dan hemat daya. CISC instruktur kompleks, hardware lebih rumit, arsitektur cenderung lebih modern dan hybrid. Selanjutnya ada AR, Cloud, ARM, dan X86. X86 lebih cepat dalam deteksi marker AR, RM lebih efisien dan dapat optimalisasi. Cloud computing membantu keterbatasan hardware. Kesimpulannya, arsitektur mempengaruhi performa dan efisiensi energi. RM lebih unggul untuk berkelanjutan. Pemilihan arsitektur harus sesuai kebutuhan aplikasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.